Coba bayangkan skenario ini sebentar. Anda sedang berada di sebuah padang gurun yang sangat gersang. Matahari membakar di atas kepala dan pasir berdebu sejauh mata memandang. Di sekitar Anda ada lebih dari 2 juta orang, lengkap dengan ternak, domba, dan semua barang bawaan mereka. Itu situasi yang sangat kacau dan panas pastinya. Benar banget. Tapi di belakang barisan jutaan manusia yang kelelahan ini ada sebuah batu raksasa. Bentuknya aneh, penuh lubang, kayak sarang lebah raksasa gitu. Dan yang paling ganjil, batu itu tidak diam di satu tempat. Oh iya, ini bagian yang paling menarik. Batu itu secara harfiah bergulir di atas pasir, terus bergerak, mengikuti kemanapun jutaan orang ini pergi. Jujur saja itu gambaran yang sangat surrealistis ya. Sesuatu yang lebih mirip adegan dari film fantasi daripada catatan sejarah kuno. Terdengar seperti fantasi kan? Tapi ini sebenarnya adalah kunci untuk memecahkan salah satu teks paling membingungkan di Perjanjian Baru. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Buat Anda yang sedang mendengarkan, kita akan mengadakan semacam kelas pemuridan atau katekese tingkat lanjut nih. Ya, kita akan menggali sesuatu yang sangat kaya secara teologis. Betul. Karena dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 4, ketika Rasul Paulus sedang merefleksikan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, dia menulis sebuah kalimat yang membuat banyak pembaca modern harus mengernyitkan dahi. Dan kalimat itu sering dibaca sepintas lalu oleh banyak orang. Sering banget. Paulus menulis bahwa nenek moyang Israel minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Nah, frasa batu yang mengikuti itu seringkali terlewatkan begitu saja saat kita membaca Alkitab. Kita cenderung menganggapnya, oh itu cuma metafora puitis biasa. Ya, semacam kiasan. Padahal, bagi pendengar Paulus di abad pertama, frasa itu langsung memicu ingatan akan sebuah tradisi Yahudi kuno yang sangat spesifik. Dan sangat visual. Maka dari itu, misi kita hari ini adalah memecahkan teka-teki batu karang yang berjalan ini. Kita akan membedahnya melalui tradisi lisan Yahudi kuno, melihat teks aslinya di kitab Taurat, dan menemukan tipologi yang luar biasa tentang Kristus. Dan ini penting bagi Anda yang mendengarkan. Ini bukan sekedar debat sejarah kuno, ini tentang menyadari bahwa di tengah padang gurun kehidupan Anda saat ini, ada sumber kehidupan ilahi yang terus menyertai dan tidak pernah kering. Oke, mari kita urai hal ini dari awal. Sebelum kita bicara soal Paulus dan Kristus, kita harus lihat logistik padang gurun ini. Maksudku, bagaimana jutaan orang dan ternak bertahan hidup selama 40 tahun. Itu masalah logistik yang masif. Secara matematis, mustahil. Kan di Taurat, seolah ada celah narasi yang besar ya. Kita cuma punya catatan mukjizat air dari batu di awal perjalanan di kitab Keluaran. Dan satu lagi di kitab Bilangan, menjelang akhir pengembaraan mereka. Tepat sekali. Celah 40 tahun itulah masalah utamanya. Kalau kita menghitung kebutuhan air harian untuk jutaan orang dan ternak di iklim gurun, kita berbicara tentang jutaan galon air setiap harinya. Tidak mungkin mereka cuma minum 2 kali dalam 40 tahun kan? Tentu saja tidak. Kelangsungan hidup mereka tidak bisa hanya bergantung pada 2 insiden yang terpisah puluhan tahun itu. Harus ada sumber air yang konstan. Nah, disinilah literatur rabbinik Yahudi kuno seperti Midrash dan Tosefta masuk untuk mengisi celah tersebut. Aku membaca catatan tradisi mereka tentang sesuatu yang disebut Be'er Miriam atau Sumur Miriam. Iya, Sumur Miriam. Tradisi yang sangat terkenal pada masa itu. Dan deskripsinya persis seperti gambar yang kita bahas di awal tadi. Mereka tidak membayangkan sebuah sumur gali yang diam di satu tempat, melainkan sebuah formasi batu bulat yang terus menemani mereka bergulir di padang gurun. Ini seperti Israel punya truk tangki air supranatural yang terus berpatroli ya. Analogi truk tangki yang bagus. Dan tradisi Sumur Miriam ini sangat kaya akan detail. Literatur kuno itu menggambarkan bahwa setiap kali bangsa Israel berhenti berjalan dan mendirikan kemah, batu ajaib ini akan bergulir ke tengah. Ke dekat kemah suci kan? Betul, memposisikan dirinya tepat di pelataran kemah. Tapi ini bukan sekedar batu yang memancarkan air begitu saja secara acak. Ada sebuah ritual yang sangat spesifik yang melibatkan para pemimpin suku. Aku menemukan bagian ritual itu sangat menarik waktu membaca sumbernya. Catatan itu menyebutkan bahwa para pangeran dari ke-12 suku Israel akan berkumpul mengelilingi batu tersebut, lalu mereka menancapkan tongkat mereka di tanah. Ya, dan mereka akan mulai bernyanyi. Mereka menyanyikan sebuah bait kuno dari Bilangan 21
1, alia BR, yang artinya bangkitlah wahai sumur. Respon dari batu itu terhadap nyanyian tersebut juga digambarkan secara sangat terstruktur. Air tidak menyembur kemana-mana. Air itu memancar keluar membentuk aliran-aliran kecil atau sungai-sungai mini. Jadi langsung mengarah ke kemah tiap suku? Persis. Mengalir secara presisi mengarah ke setiap tenda dari ke-12 suku. Tradisi ini bahkan menyebutkan bahwa aliran air tersebut menumbuhkan rumput dan pepohonan dimanapun mereka berkemah. Menciptakan semacam oase berjalan. Luar biasa. Tapi yang bikin aku penasaran adalah penamaannya. Mengapa dinamai Sumur Miriam? Kan Musa adalah pemimpin tertinggi. Harun itu imam besar. Kenapa mujizat air yang begitu krusial ini dilekatkan pada nama kakak perempuan mereka? Itu pertanyaan yang bagus. Itu adalah cara tradisi Yahudi menghubungkan kesetiaan di masa lalu dengan pemeliharaan ilahi. Logikanya berakar pada masa kecil Musa. Oh, waktu di Sungai Nil itu ya? Ya, ketika Musa masih bayi dan harus diletakkan di keranjang papirus di Sungai Nil, siapa yang berdiri di sana mengawasi keranjang itu? Miriam? Dia mengawasi di tepi air. Betul sekali, dia mempertaruhkan nyawanya menentang perintah Firaun secara diam-diam demi menjaga adiknya di tepi air. Karena Miriam menjaga sang pembebas Israel di tepi air, tradisi memandang bahwa Allah membalas jasa itu. Semacam merit atau penghargaan spiritual ya? Ya, Allah memberikan karunia air yang terus menyertai bangsa itu selama Miriam masih hidup. Hubungan sebab akibat itu membuat krisis di kitab Bilangan pasal 20 jadi sangat masuk akal secara naratif ya. Di ayat pertama dicatat, matilah Miriam di sana dan dikuburkan di sana. Dan perhatikan ayat selanjutnya. Ya, ayat kedua langsung menyusul. Pada waktu itu tidak ada air bagi umat itu. Jadi kematian Miriam bukan sekedar kehilangan figur kakak. Itu secara harfiah lenyapnya sumber air nasional mereka. Batu itu berhenti mengalirkan air. Lenyapnya sumur itu memicu salah satu pemberontakan paling kritis dalam sejarah perjalanan mereka. Namun, mari kita kembali ke surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini menempatkan kita pada sebuah persimpangan interpretasi. Ya, karena Paulus pasti tahu tradisi ini kan? Dia murid Gamaliel. Sangat tahu. Paulus dididik secara ketat. Dia jelas tahu setiap detil dari legenda sumur Miriam ini. Tapi pertanyaannya, apakah Paulus memasukkan tradisi batu yang mengikuti ini ke dalam suratnya karena dia menganggap mitos batu menggelinding itu sebagai fakta sejarah yang literal? Nah, itu dia. Untuk menjawabnya, kita harus melihat konteks audiensnya. Jemaat di Korintus. Kota ini kan sangat dipengaruhi pemikiran filosofis, terutama tradisi Yahudi Alexandria. Philo dari Alexandria, misalnya. Betul, aku sempat baca soal Philo ini. Dia sangat suka menggunakan alegori. Baginya, cerita-cerita perjanjian lama itu fakta sejarahnya kurang penting. Yang penting, makna filosofisnya. Dan Philo secara spesifik mengidentifikasi batu karang di padang gurun itu sebagai Sophia. Sophia atau hikmat Allah. Dan memahami pengaruh hikmat abstrak ini adalah kunci untuk membedah masalah di Korintus. Jemaat Korintus saat itu memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap pengetahuan intelektual. Mereka merasa sudah tercerahkan gitu ya? Iya, mereka merasa karena telah memiliki gnosis atau pengetahuan rohani, mereka kebal terhadap bahaya-bahaya moral. Ini menciptakan stratifikasi sosial yang parah di dalam gereja. Mereka yang merasa lebih berhikmat memandang rendah jemaat yang imannya lebih sederhana. Jadi arogansi intelektual ini yang memicu masalah penyembahan berhala dan makan daging persembahan berhala yang Paulus bahas di pasal sebelumnya. Sangat berkaitan. Logika mereka mungkin kayak gini. Secara rasional, kita tahu dewa-dewa Yunani di kuil itu fiktif. Jadi, tidak ada salahnya kita ikut perjamuan makan di kuil berhala. Toh itu cuma daging biasa. Mereka menggunakan hikmat mereka sebagai pembenaran untuk berkompromi dengan budaya pagan. Mereka sama sekali tidak peduli kalau tindakan mereka menghancurkan hati nurani anggota gereja yang masih berjuang melepaskan diri dari penyembahan berhala. Mereka merasa kuat karena merasa minum dari batu karang hikmat tadi. Disinilah strategi teologis Paulus menjadi sangat brilian. Ini yang disebut pembajakan teologis. Paulus mengambil tradisi batu yang mengikuti yang disukai jemaat Korintus, tetapi dia mengubah rumusnya sama sekali. Dia membajak konsepnya.
Ya, Paulus seolah berkata, nenek moyang kita memang minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Tetapi batu karang itu bukan konsep filsafat abstrak. Batu karang itu bukan Sofia. Batu karang itu adalah Kristus. Wow, jadi Paulus meruntuhkan argumen filosofis mereka dengan menghadirkan sebuah pribadi. Tepat. Paulus sedang menegaskan praeksistensi Kristus, bahwa pribadi ilahi yang menyertai, menopang, dan memberikan kehidupan kepada Israel di padang gurun itu adalah Kristus sendiri yang aktif bekerja di Perjanjian Lama. Jadi apa arti semua ini bagi kita atau bagi pendengar kita saat ini? Ini teguran keras kan? Sangat keras. Paulus mengingatkan mereka dan kita bahwa hikmat sejati tidak ditemukan dalam arogansi intelektual yang membuat kita merasa bebas berbuat dosa. Hikmat sejati terlihat pada salib Kristus. Hak istimewa rohani itu tidak menjamin keselamatan kalau kita sombong. Betul. Nenek moyang Israel memiliki semua hak istimewa rohani. Mereka makan makanan rohani yang sama, minum dari batu karang yang sama. Namun, sebagian besar dari mereka bergelimpangan mati di padang gurun karena berkompromi dengan berhala. Itu poin yang sangat menohok buat kita. Punya banyak pengetahuan teologis atau pelayanan rohani, tidak membebaskan kita dari bahaya kejatuhan moral. Sama sekali tidak. Nah, untuk mengerti mengapa Paulus secara spesifik menghubungkan batu karang ini dengan penderitaan Kristus, disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Kita harus mundur ke kitab Taurat. Mari kita bedah teks aslinya. Karena ternyata, ini bukan sekedar satu cerita batu yang diulang-ulang. Ada dua insiden batu karang yang sangat berbeda, di lokasi yang berbeda, dan menggunakan dua kata Ibrani yang sangat berbeda. Banyak orang mengira Musa melakukan kesalahan yang sama di tempat yang sama. Padahal tidak. Mari kita periksa krisis yang pertama. Ini terjadi di sebuah tempat bernama Rafidim, dekat Gunung Horeb. Dicatat di Keluaran pasal 17 kan? Ya, umat Israel kehausan dan bertengkar dengan Musa. Allah lalu memberikan instruksi spesifik, ambil tongkatmu, pergi ke gunung batu di Horeb, dan pukul batu itu. Kata Ibrani yang digunakan di sini adalah tsur. Pemilihan kata tsur ini pasti ada alasannya. Dari yang aku pelajari, tsur itu bukan sekedar batu biasa. Itu batu dasar, semacam bedrock yang sangat keras. Sering diasosiasikan dengan batu basal atau batu api. Sangat solid dan tidak tertembus. Secara manusiawi, mencari air dari tsur itu absurd. Tapi ada detail luar biasa di Keluaran 17 ayat 6. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu itu." Tunggu sebentar. Allah berdiri di atas batu itu. Ini detail krusial yang sering terlewat. Melalui awan kemuliaannya, Allah berdiri di atas tur tersebut. Berarti saat Allah menyuruh Musa memukul batu itu, tongkat Musa kan melambangkan penghakiman Taurat ya? Tongkat yang sama yang membawa tulah ke Mesir. Nah, kalau Musa memukul batu tempat Allah berdiri, pukulan penghakiman itu secara simbolis mengenai Allah sendiri. Anda menangkap implikasi teologisnya. Pukulan penghakiman dari Taurat itu dijatuhkan ke tempat di mana Allah sendiri berdiri. Allah menempatkan dirinya di bawah pukulan penghakiman agar air kehidupan bisa memancar keluar bagi umat yang memberontak. Ya ampun. Ini adalah teater kenabian di padang gurun. Sebuah gambaran penyaliban yang sangat jelas. Pantesan Paulus bilang batu karang itu adalah Kristus. Ya, Kristus adalah tur. Dia adalah fondasi keras yang bersedia menerima pukulan penghakiman ilahi yang seharusnya jatuh kepada kita, umat manusia yang berdosa. Sehingga dari dalam dirinya mengalir air keselamatan. Dan pengorbanan ini memukul tur ini hanya dirancang untuk terjadi satu kali kan? Sekali untuk selamanya. Dan pemahaman ini sangat krusial untuk menganalisis krisis air yang kedua, 40 tahun kemudian. Krisis kedua ini ada di Bilangan pasal 20. Terjadi di Kades setelah Miriam wafat dan air lenyap. Generasi yang baru ini mulai mengeluh lagi. Tapi instruksi Allah kali ini beda banget. Allah bilang, "Ambillah tongkatmu, kumpulkan umat, dan bicaralah kepada bukit batu itu." Bicaralah. Dan kata Ibrani di sini bukan lagi tur, melainkan sela. Sela. Apa bedanya secara linguistik? Perbedaan ini mengubah seluruh lanskap tipologinya.
Jika syur adalah batu dasar yang keras dan datar tempat penghakiman dijatuhkan, sela menggambarkan sebuah formasi batuan yang menjulang tinggi. Sebuah tebing atau monumen gitu ya? Ya, tebing tinggi yang sering digunakan sebagai benteng perlindungan yang aman. Oh, wow. Jadi memukul syur ibarat memecahkan fondasi. Sementara berbicara pada sela, ibarat meminta air dari monumen yang sudah jadi. Betul. Kalau syur di awal perjalanan melambangkan penderitaan dan penyaliban Kristus, maka sela di akhir perjalanan melambangkan Kristus yang telah bangkit dan dimuliakan sebagai imam besar. Sang batu karang tempat perlindungan kita. Karena Kristus telah dimuliakan, umatnya kini memiliki akses kepada rahmatnya melalui cara yang berbeda. Kita tidak perlu pengorbanan ulang, kita tidak perlu memukul sang batu karang lagi. Akses kita sekarang adalah melalui perkataan, melalui doa, dan iman. Makanya perintahnya spesifik, bicaralah pada sela. Tapi, disinilah tragedinya. Musa melakukan kesalahan fatal. Musa merusak pola teater kenabian ini. Dia kan udah capek banget ngadepin bangsa itu. Dia marah lalu teriak, "Dengarlah, hai orang-orang durhaka, apakah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu?" Lalu dia memukul sela itu 2 kali. Airnya memang keluar, tapi hukuman Allah ke Musa keras banget. Dia dilarang masuk tanah perjanjian. Bagi pembaca modern, hukuman itu terasa tidak proporsional ya. Hanya karena Musa emosi sesaat. Tetapi secara teologis, tindakan Musa adalah distorsi yang masif. Dia merusak tipologi ilahi yang lagi dibangun Allah ya. Iya. Memukul sela batu yang melambangkan Kristus yang dimuliakan, itu seolah-olah menyatakan bahwa pukulan pertama di kayu salib tidaklah cukup. Dia seakan menyalibkan Kristus kembali. Dan ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda sebagai murid Kristus saat ini. Sadarkah kita akan bahayanya emosi kita? Waktu Musa marah, dia memberikan citra buruk kepada bangsa Israel bahwa Allah itu Tuhan yang pemarah. Padahal Allah mau menunjukkan kasih karunia kan? Musa memproyeksikan citra bahwa Allah itu enggan memberkati dan harus dipaksa dengan pukulan keras. Ditambah lagi, Musa bilang, haruskah kami mengeluarkan air? Dia mengklaim mujizat itu dari kekuatannya sendiri. Itu bahaya banget bagi pemimpin rohani. Membiarkan kelelahan dan emosi mendistorsi karakter Allah di depan umat. Kita bikin Tuhan kelihatan kayak mandor yang kejam, bukan Bapa yang penuh kasih. Itu peringatan abadi buat kita. Tapi, meski Musa gagal, perhatikan bahwa airnya tetap mengalir. Anugerah Tuhan tetap turun. Setia, walau alatnya gagal. Nah, bicara soal air, mari kita tarik realitas air ini ke dalam perjalanan pemuridan kita masa kini. Air dari batu ini kan simbol ya. Dalam perjanjian baru, maknanya jadi lebih dalam lagi, terutama di Injil Yohanes. Benar, Yesus mengambil gambaran padang gurun ini dan meletakkannya langsung pada dirinya sendiri. Momen paling eksplisit ada di Yohanes pasal 7, saat Hari Raya Pondok Daun. Perayaan di mana mereka tinggal di tenda untuk mengingat masa di padang gurun itu kan? Ya, dan ada ritual penuangan air di altar bait Allah, memohon hujan sambil mengingat mujizat air dari batu karang. Nah, tepat pada puncak ritual itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Rasul Yohanes langsung menjelaskan bahwa air hidup yang dimaksud Yesus adalah karunia Roh Kudus. Wow, jadi berbeda dengan air fisik di gurun yang cuma menghilangkan dahaga sementara, minuman rohani dari Kristus ini memberikan penyucian internal. Roh Kudus memampukan gereja untuk bertumbuh walau di dunia yang gersang. Dalam pemuridan, ini berarti kita harus mengandalkan Kristus yang menyatukan semua peran kepemimpinan kuno. Dia adalah Musa yang memberi roti firman, dia Harun sang perlindungan imam besar, dan dia adalah Miriam, sumber air Roh Kudus yang menyegarkan. Ini benar-benar merangkum semuanya. Sama seperti nenek moyang Israel yang kelelahan, Anda yang mendengarkan saat ini diundang untuk berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai berbicara kepada sang batu karang. Berdoalah kepadanya. Jadi sebagai ringkasan diskusi kita, Kristus adalah batu karang sur yang dipukul demi dosa kita. Dia juga batu karang sela yang tinggi tempat kita berlindung, dan penyertaan ilahi yang terus mengikuti kita di setiap langkah padang gurun kehidupan. Arsitektur sejarah dan teologis yang sangat agung. Sebelum kita tutup, aku mau meninggalkan Anda dengan satu detail memukau dari literatur Rabi kuno, yaitu Midrash Vayikra Rabbah untuk direnungkan. Legenda tentang lokasi akhir sumur itu. Betul, menurut legenda para rabi, sumur Miriam ini tidak pernah benar-benar lenyap.
Legenda mengatakan, sumur ajaib itu akhirnya berpindah dan menetap di dasar sebuah danau. Danau Galilea atau Tiberias. Lokasi yang sangat strategis secara teologis. Dipercaya bahwa air dari sumur itu memancar ke seluruh mata air di Israel untuk membawa kesembuhan supranatural. Meskipun ini hanya legenda kuno, coba Anda renungkan. Bukankah dari wilayah Galilea itulah, ratusan tahun kemudian, Yesus sang batu karang sejati memulai pelayanannya? Mengalirkan gelombang kesembuhan yang sejati. Ya, dari sanalah air hidup itu kini membasahi seluruh ujung bumi. Sejarah, tradisi, dan teologi saling terjalin menceritakan satu kisah penebusan. Teruslah menggali kedalaman firman dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.